Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kita semua. Balik lagi di Teacher Voice, suarakan inspirasimu. Ini nggak terasa sudah episode ke-5 ya. Iya, sudah banyak narasumber-narasumber yang kita panggil kemari. Nah, pada episode ini kita menghadirkan ya narasumber yang inspiratif ya, salah satu guru juga di SMK 1, yaitu Ibu Hotnauli ya Bu. Ya. Silakan Bu, perkenalkan diri. Oke. Ya. Terima kasih Pak Heru atas undangannya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada PSDP yang sudah melakukan acara ini. Iya. Dan kita guru-guru menyampaikan beberapa hal, termasuk misalnya apa sih maunya kan gitu. Iya. Santai aja Pak kita ya. Iya. Oke. Jadi saya seperti yang dibilang Pak Heru, salah satu guru, dan kebetulan juga saya adalah ketua jurusan atau kepala prodi di Iya. tenaga listrikan. Nama saya Hotnauli Nenggolan. Saya mengajar di Teknik Pendingin Tata Udara. Sekilas itu aja kayaknya Pak Heru perkenalnya. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat Bu Hot, manggil apa sih Bu? Bu Hotna boleh. Bu Hotna aja ya, jangan Hot Bu ya. Jangan hot, nanti suasananya jadi panas. Iya iya. Jadi Bu Hotna ini termasuk kajur perempuan ya Bu ya, yang satu-satunya di SMK 1. Saat ini. Iya. Dan juga menaungi 3 jurusan Bu ya, 3 jurusan. yaitu listrik, Yang pertama itu TITL, TITL, kemudian TJTL, TJTL, dan TPTU. TPTU. Ya. Itu semua berhubungan sama listrik Bu ya, Sama-sama ketenaga listrik. sama-sama tenaga listrikan. Nah, jadi kita akan tanya-tanya soal konsentrasi yang Bu Hotna tanggung jawabi gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara soal listrik Bu, Mm-mm. yang saya tahu Bu ya, Ya. itu kan ada arus kuat, arus lemah. Ya. Nah, yang di jurusan Bu Hot ini itu kira-kira yang gimana Bu? Oh, itu tergantung. Tergantung. Ya. Iya. Kita di mananya, posisinya di mana. Oke, kita bicara soal ini dulu Bu. Di TITL gitu. Oh, instalasi tenaga listrik dulu Ah, ya. TITL Ya, itu betul. teknik instalasi tenaga Listrik. listrik. Mm-mm. Nah, kalau di sana itu Bu, kira-kira anak-anak itu belajarnya ngapain aja? Oh, kalau TITL itu kan anak-anak belajar tentang instalasi penerangan. Ya, karena kan gini nih Bu, ini kan mau PPDB nih kan. Ya. Sebentar lagi. Mungkin calon-calon siswa kita masih bingung Menarik gitu. minat masuk Iya, itu kan dia bingung ya. Iya. Jadi kalau TITL itu kan teknik instalasi tenaga listrik itu dia di sana belajar tentang instalasi penerangan listrik. Termasuk Instalasi. instalasi rumah-rumah, gedung bertingkat, dan instalasi lain termasuk instalasi misalnya kolam renang kan ada Iya, juga. iya. Termasuk taman juga. Iya. Itu dipelajari sebenarnya di sana. Oh. Jadi bukan hanya sekedar itu aja. Jadi kan zaman sekarang ini kan instalasi itu bukan seperti instalasi yang kita kenal zaman dulu lagi. Kita menginstalasi gedung rumah sederhana dengan menggunakan misalnya manual. Sekarang kan sudah menggunakan otomatis. Maksudnya gimana Bu nih? Otomatis jadi kita menghidupkan lampu itu dengan menggunakan misalnya dengan tenaga wifi atau internet gitu. Oh itu udah sampai ke sana Bu belajarnya. Udah Artinya sampai situ. siswa sudah diajarkan Tidak mengarah ke secara sana. manual tapi boleh secara otomatis. Otomatis. Hampir-hampir sama juga kayak elektronika industri Bu ya. Iya boleh. Iya kan? Iya, iya. Oh, artinya kalau kita lihat dari TITL ya, TITL instalasi berarti Tenaga listrik. iya tenaga listrik. Itu untuk kira-kira kayak seperti saya mau buat rumah nih. Saya mau buat rumah. Ya,
instalator lah. Ah, Instalasinya, oh, perencananya. itu. Ya, termasuk juga. Oh, Jadi di sana siswa itu diajarin merencanakan rumah. Misalnya bapak nih mau bangun rumah, direncanakan dulu berapa titik lampunya, berapa dayanya. Jadi kalau misalnya bagian yang instalator itu kan dari KWH, tahu bapak KWH? Iya, kan? iya. KWH terus MCB, bagian dalamnya ke dalam. Tapi bagian KWH itu kan urusan PLN. iya, Jadi iya. anak-anak Oh, ini berarti PLN setelah dia di KWH barulah itu urusan kita ya. urusan kita ke dalam. Oh, Kalau gitu. urusan PLN itu tidak boleh kita Oh, iya. ganggu gitu. Iya. Jadi mereka belajar di situ gitu. Kalau ini Bu, apa namanya? Siswanya ada berapa Bu kalau di TITL sendiri? TITEL itu sesuai dengan data terbaru yang saya dapat tadi, mungkin ada beberapa bulan ini yang sudah keluar itu, kalau TITEL sekitar 183. 183. Ya, jadi kelasnya itu kelas 1 2 kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 3-nya 2 kelas. Dua kelas juga. Oh, banyak Bu ya. 183 lumayan lah ya. Iya, itu satu jurusan Bu kalau 3. Satu jurusan. Jadi Nanti kalau 3 sekitar 600 Bu ya. Lebih kurang lah ya, sekitar 500-an ya. 440. 440 ya. Aduh, Lumayan ya Pak ya. memang kuat Ibu nih. Iya. Iya, iya. Tadi Bu yang kita bicara soal belajar ngapain itu, berarti mereka diajarin program juga Bu ya? Iya, Iya. ya. Tentu mereka program PLC. Ya, mereka diajarin Pak. Kalau alat prakteknya Bu gimana di sana kira-kira? Ya, alat prakteknya kan kemarin itu kan kita dapat bantuan dari COE ya. Iya. Ya, itu kan sangat mendukung. Artinya sudah sekali. modern ya? Ya, Modern sekali ya? ya, sangat Kalau modern. dengan gurunya, dengan apa namanya? Seiring waktu guru itu harus Harus belajar. mau nggak mau harus belajar. Harus belajar. Kalau tidak mau belajar ya itu alat-alat yang ada di punya kita itu nganggur semua berarti kan. Nggak Iya, bisa dipegang sama sekali kan gitu. Iya. Jadi emang sekarang ini serba udah otomatis Bu ya. Otomatis semuanya. Kalau matikan lampu pakai tangan lagi itu udah lama Bu ya. Sudah Tapi bisa nggak juga zaman. pakai suara Bu. Bisa dengan bahasa sensor. minta tolong. Itu istilahnya kan sensor kan. Iya. Dengan suara, dengan suhu. Mm-mm. Itu kan bisa digunakan juga itu. Oh, Sensor namanya. Nah kalau di TITL sendiri itu kira-kira proyek apa yang sudah dihasilkan? Kalau TITL ya, kalau yang kemarin itu kita kan ada pernah mengadakan bursa kerja gitu. Iya. Nah kita memamerkan itu kerjasama juga dengan TJTL kan, Iya. itu solar cell-nya. Jadi kita memanfaatkan sinar matahari itu sebagai tenaga listriknya. Tenaga listrik. Jadi disimpan dalam baterai, nanti setelah itu baru bisa menghidupkan lampu. Tapi kan kapasitasnya masih kecil. Ya, iya. Jadi- Karena masih prototipe Bu ya. Iya. Iya. Tapi nanti kedepannya bisa ini Bu, bisa dibuat secara umum kalau gitu. Mungkin khususnya di bengkel dulu Bu ya. Ya, rencananya kalau memang saran dan prasarananya ada, Iya. apa sih yang nggak bisa dibuat? Itu. Yang penting modal dulu Bu ya. Sumber dayanya ada, Iya, cuman aset yang lain finansialnya mungkin harus didukung juga. Gitu. Iya benar. Tapi kan saat ini emang didukung. Harus Nah, didukung memang iya. kan, biar kita berkembang juga kan Pak. Iya, Iya. siap. Apalagi elektronik kan kita tidur sebentar aja besok pagi udah berkembang. Iya. Benar Bu ya? Sekejap mata aja. Sekejap ya mata kan? sudah berkembang, artinya kita ya harus mau nggak mau ya harus mengikuti. Kalau nggak bisa-bisa tamatan kita nanti nggak bisa bersaing di dunia industri. Iya. Apa namanya? Kalau industrinya Bu kira-kira? Industrinya. Iya. Yang jelas kan kita juga selama ini anak-anak itu kita salurkan ke industri, ada baik ke pihak PLN juga ada kan, termasuk Ada. PLN, terus industri-industri yang bergerak di bidang panel, Iya, benar. sama yang gedung yang dia membutuhkan maintenance atau mechanical engineeringnya di situ. Karena memang apa ya rata-rata itu kayak rumah sakit, hotel, Ya, itu itu pasti butuh maintenance-nya. engineering Bu ya. Ya, Dan itu jurusan elektro. elektro umumnya TITL sama Iya, umumnya. TJTL. Iya, benar. Nah, tadi kita bicara soal TITL. TITL. Nah, sekarang yang TJTL ini bedanya J aja tapi artinya jauh nih Bu. Iya.
iya kan? Jaringan dengan instalasi. Itu apa ya? Ibu kan termasuk guru listrik itu kan. Itu gimana Bu perbedaannya? Perbedaan Di antara TJTL. TJ dengan TI. Iya. Kalau TITL kan kita tadi bicara masalah instalasi penerangan rumah, Iya. gedung gitu kan. Kalau TJ itu kita bicara tentang bagaimana listrik itu ada. Berarti kita belajar di pembangkit, transmisi sama distribusinya. Gitu. Jadi bagian luar dari yang kita bilang tadi perumahan itu kan, rumah itu kan ada instalasi penerangannya. Iya. Berarti KWH semua segala macam itu urusan TJTL. TJTL. Iya. Jadi bagian-bagiannya ada gitu Pak Heru. Oh. Ini sih bingung nih Bu ya. Jadi misalnya Bapak tadi kalau di rumah itu kan tegangannya 220 volt. Iya, benar. Kalau di misalnya pembangkit itu kan udah bicara kilo atau Iya. bahkan mega kan. Iya. Oh, jadi itu yang Iya. Oh, Jadi itu dia TJTL itu belajar mengenai transmisi, transmisi. distribusi, Iya. termasuk juga pembangkitnya gitu. Pembangkit. Waduh. Jadi bisa 1 fase, bisa juga 3 fase gitu. Iya. TJTL juga sebenarnya belajar juga 1 fase sama 3 fase karena Iya, kan cuman, motor-motor listrik iya. itu kan menggunakan 3 fase juga. Tapi dasarnya aja Bu ya. Iya. Dia lebih ke istilahnya tegangan tinggi lah Bu ya. Tegangan ekstra. Ekstra tinggi. Berarti ini sensitif Bu ya. Sedikit aja kita artinya lengah itu bisa nyetrum Bu. Ya. Kita kan kemarin udah berkunjung ke Sigura-gura kan. Iya, iya, Nah, iya. itu. Iya. Jadi mereka belajar sebenarnya TJTL cenderung ke pembangkitnya. Pembangkit ya. Jadi jenis-jenis pembangkit itu kan untuk menghasilkan listrik itu bukan cuma air, tapi dia ada juga matahari, Benar. ada juga angin. Termasuk tadi segala solar macam. panel tadi Bu ya. Iya, gitu Pak. Kalau apa namanya Bu ya? Kira-kira alat praktek kita gimana? Kalau Untuk di TJTL TJTL. ya, kalau saya bilang sih masih minim lah gitu Iya. kan. Tapi itu kan tidak menjadi halangan bagi Iya, iya. kita gurunya untuk tidak mengajar sesuai dengan apa yang ada tertera di misalnya di kurikulum Karena atau ini. memang dia apa ya? Kalau kita lihat dari yang Ibu jelaskan tadi, itu memang simulasinya harus betul-betul ini. Iya Bu ya. Harus ada sebenarnya. Iya. Tapi mungkin nanti ke depannya Bapak Kepala Sekolah pasti memberikan dukungan yang luar biasa Bu. Besar harapan kami Iya. kemarin kita sudah memberikan misalnya pengajuan kita buatlah simulasi Iya. pembangkit terus setidaknya gardu induk kecil gitu Benar, kan benar. biar anak-anak itu lebih paham sebenarnya kami ini belajar di mana kan gitu. Iya. Bukan sekedar cuman memanjat tiang aja, Iya. tapi dia harus tahu prosesnya Bagaimana dari bisa pembangkit iya. sampai transmisi ke distribusi atau dari gardu induk ke transmisi atau distribusi kan harus paham juga Pak Heru. Yang tadi Bu katakan bagaimana bisa terjadinya listrik. Ya, Ya gitu harus Bu ya. paham dia Harus kan. paham. Memang sudah paham saya rasa Bu. Cuman ya istilahnya apa namanya mengsimulasikannya mungkin kan begitu. Iya, dari misalnya dari teori ke prakteknya, Iya. kan dia harus tahu. Dia teori memang bisa, Iya. cuman pada saat praktek, oh seperti ini ternyata Iya. ada listrik. Listrik itu ada, harus dirasakan kah? Kan gitu kan? Bahaya Bu Harus nanti. baru dia paham mungkin Iya. kan gitu. Iya, Iya, iya. Karena listrik nggak bisa dilihat Bu ya. nggak bisa dilihat. Tapi bisa dirasakan. dirasakan. Tapi bisa dilihat hasilnya seperti Hasilnya, apa iya. gitu. Aduh, apa namanya luar biasa sekali Bu ya memang ya. Iya. Ini, kayaknya kalau anak elektro atau jurusan listrik ini nggak ada, gelap ini Bu. Ya hidup tidak ada gitu Iya, ya. Bu ya. Kembali ke zaman batu mungkin Iya. ya. Nggak bisa Bu, nggak bisa. Saya aja kalau satu hari nggak ada handphone aja Iya. galau. Kalau mati lampu kan Iya, galau. gimana? Apalagi sampai sebulan atau bertahun-tahun kan. Udah kita rasakan manfaat listrik itu seperti apa dalam Iya. kehidupan kita kan Pak. Dan juga peluang kerjanya berarti luar biasa nih Bu. Ya memang peluangnya banyak. Iya. Ya, tergantung SDM yang kita keluarkan seperti apa kan gitu. Jadi untuk apa ya yang nonton ini, Mm-mm. yang sudah sekolah di sini jurusan listrik, kalian beruntung. Iya. Ya Bu ya. Iya. Yang mau daftar, coba dengarkan ini. Iya. Ya, karena peluang kerjanya itu di listrik luar biasa. Banyak Banyak sekali Bu banyak ya. sekali.
Eh soal tadi alatnya Bu kan. Nah, kalau di listrik sendiri kira-kira di TJTL sendiri TJTL itu sendiri ya. untuk proyeknya Mm-mm. itu gimana proyeknya? Sebenarnya kan kalau bicara mengenai project kan, Selain tadi solar panel tadi itu ada nggak yang lain Bu? oh kalau ya kalau saat ini kita hanya berfokus pada Yang ada dulu Bu? yang gitu? ada dulu Iya. kan. Termasuk kan ini kan sekolah ini termasuk aset salah satu modal Iya, kan. iya. Jadi apa yang ada itu dulu kita manfaatkan. Jadi Oke. kita jangan bicarakan yang nggak ada gitu. Iya, benar. Kita jadi lemah sendiri kan Iya. gitu. Jadi Nah, kita harus kuat sendiri. ini menarik nih Bu. Kalau saya mau tanya ini, Ya, Pak. untuk kedepannya Bu kira-kira gimana? Ibu maunya di TITL dan TJTL seperti apa sih? Sampaikanlah Bu ke kepala sekolah. Ya sebelumnya juga udah disampaikan. Cuman Iya. pada saat ini kan memang kita harus sabar dengan Iya. mungkin ada beberapa kebutuhan yang harus Iya. dipenuhi kan. Karena kita ada 14 Karena jurusan kan bukan jurusan kita aja. Benar. Kita maklum itu kan, Iya, Pak. iya. Jadi yang paling sebenarnya yang untuk TJTL sih sebenarnya karena kita udah minta simulator untuk transmisi atau distribusi itu atau Transmisi. gardu kecil itu Iya. ada di Iya. di sana gitu kan, biar anak-anak itu tidak hanya melihat misalnya osilator ini gitu Iya, kan, iya. ternyata di mana ditaruh isolator itu kan Iya. gitu. Jadi anak-anak itu harus juga paham cara memasang Iya. dan paham juga kalau tidak dipasang bagaimana efeknya bagi instalasi itu sendiri kan gitu, Pak. Waduh. Mohon izin Pak Kepala. Mau izin, Pak. Monggo. Apa tadi Bu? Simulator Bu ya? Simulator. Untuk apa panel? Iya. Apa untuk jaringan Iya. transmisi Saya yakin Bu sekarang ya. dalam waktu dekat ini pasti Mudah-mudahan ya, ada. Pak. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kalau ini Bu apa namanya ya? Kira-kira program Ibu di TITL dan TJTL itu seperti apa? Sebelum ke program kita punya satu lagi loh, teknik pendingin tata udara. Iya, nggak maksudnya itu nanti ditanya? sendiri kita buat. Harus Di TPTU. sama-sama nanti. Oh, gitu Kalau ya. misalnya saya sendiri gitu kan, kalau saya hanya mengurusi TPTU, yang lain Iya. bilang, Ibu jangan TPTU aja dong, kan gitu. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya. Bapak juga bertanya hanya Iya. TJ sama TITL, saya protes juga. Siap. jadi apa namanya memang Bu, kita ini kan ada beberapa segmen. Iya, Ya, betul. jadi segmen kita itu yang pertama itu memang membahas tentang TITL dan TJTL. TJTL ya. Ya, oke. Kalau gitu ini kita akan bahas tentang jurusan satu lagi Bu ya. Pendingin tata udara. Iya, Udah ada ini- pemanasnya Ini sekarang. termasuk jurusan yang terpenting saat ini. Ya. Karena rata-rata di rumah sekarang sudah pakai AC. Ah, Nggak ada yang nggak pakai AC. Mm-mm. Bener Bu ya? betul. Dan bukan cuma AC yang dipelajari. Mm-mm. Nah, kira-kira apa aja yang pelajari tetap di Teacher Voice, suarakan inspirasimu. Otska. Pocari Sweat, go Sweat. Oke, balik lagi di segmen kedua Teacher Voice, suarakan inspirasimu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah stay, yang setia dengarkan perbincangan kita ya dengan Bu Hotnah. Bu. Iya. Bu, tadi kan udah dua jurusan nih. Iya, Pak. Ini kita masuk ke jurusan yang Ibu naungi dan Ibu tanggung jawabi gitu ya. Oke. TPTU, Teknik Pendingin. TPTUP. TPTUP sekarang. Iya. Ada pemanasnya. Oh, ada pemanasnya. Iya, jadi bukan pendingin aja. Enggak cuman cool aja tapi hotnya sudah ada. Sesuai Bu ya. Sesuai. Aduh, boleh nggak Bu dijelaskan Bu kira-kira Oh iya. sebenarnya jurusannya gimana itu? Sebenarnya ini kan TPTU ini dulu kan berdiri sendiri ya.
Jadi dia punya Punya kepala kajian jurusan sendiri, sendiri. punya kepala jurusan Cuman sendiri. 2 tahun kemarin itu jadi digabung ke tenaga listrikan. Iya. Karena memang di juga Dapodik juga kita mengajar TPTU juga tidak ada persoalan jika kita mengajar di Listrik. TITL juga. Oh, Jadi iya, sudah bisa masuk gitu. Iya. Nah, apa namanya? Kalau kita lihat Bu, secara umum ya Bu ya. Ya. Teknik pendingin, Mm-mm. pasti orang mikirnya ke pendingin pasti AC Bu ya. Ya. Sebenarnya nggak itu aja kan Bu? Kalau kita di teknik pendingin itu memang yang menghasilkan dingin kan gitu. Dingin. Apa kira-kira peralatan yang berarti menghasilkan peralatan yang dingin? menghasilkan dingin. Iya, Kan bukan cuma AC Bu. bukan AC kan, kulkas juga. Kulkas, pendingin apa namanya? Iya, Yang di mall-mall itu ya. iya. Pokoknya sistem pendingin lah. Iya. Terus yang tata udaranya gimana Bu? Itu gimana maksudnya? Pendingin? Tata udara gitu Iya. kan. Yang mengkondisikan udara yang ada di ruangan itu kan, itu maksudnya tata udaranya. Begitu. Kan kalau di Indonesia mungkin iklimnya kan cuman 2 ya. 2 ya. Iya. Jadi kalau di luar negeri kan butuh juga, kalau ketika dia Musim musim salju, dingin, iya, jadi dingin. dia butuh pemanas. Pemanas. Kan itu sebenarnya yang harus dipelajari. Artinya anak-anak disiapkan bukan hanya untuk dalam negeri. Iya. Gitu Bu ya? Iya. Hah? Kalau seharusnya gitu kan. Iya, iya, Mengingat kan mungkin jurusan ini sudah dipersiapkan untuk seperti yang Bapak lihat Iya. kan, untuk di dalam, berarti Iya. ketika dia nanti menjadi tenaga kerja di luar kan ada juga dia bekalnya untuk memperbaiki tidak AC aja gitu kan, tapi sistem pemanasnya juga bisa dikerjakan dia gitu. Oke. Ini yang saya dengar-dengar Bu ya. Jurusan pendingin ini TPTUP ini Mm-mm. teknik pendingin, tata udara dan pemanas. Teknik pemanas, tata udara dan pendingin. Oh, teknik pemanas dulu. Oh. Cuman satu Bu yang ada di Sumatera Utara ya? Sumatera Utara cuman kita aja. Cuman SMK SMK Persatuan. Persatuan. Aduh. Makanya kita ketika bertanding dengan sekolah lain Iya. tidak ada lawan. Tidak ada lawan. Karena memang satu-satunya jurusan. Tapi Iya. kalau ketemu dengan LKS nasional ada beberapa Ada lawan. beberapa lawan. Iya. Benar. Ini apa namanya, istilahnya jurusannya nggak main-main nih Bu kayaknya. Cuman satu-satunya, artinya ketika menematkan siswa kita bisa bayangkan di sini peluang kerjanya gimana. Mm-mm. Ya katakanlah jurusan otomotif. Kalau otomotif kan banyak dari sekolah lain yang tamat jurusan Iya. otomotif. Mm-mm. Tapi kok TPTU ini Satu-satunya. satu-satunya Iya, Pak. di Sumatera Utara. Berarti kelas 3 ada berapa kelas Bu? Kelas 3-nya ada 2 kelas. 2 kelas. Ya. Berarti sekitar 60-an ya? Oh, sekitar 54 siswa. 50-an siswa Mm-mm. tamat, bebas mau kemana aja. Bebas, tergantung kemampuan Kemampuan. dia setelah lulus dari sini. Iya. Gak ada saingan Bu ya. Tidak ada saingan. Waduh, keren nih di TPTU ini. Kalau ini Bu, apa namanya? Tadi satu-satunya di Sumatera Utara. Mm-mm. Di Sumut ada Bu ya? Kalau di Sumut ada ya? Di Sumut ada Aceh. Ada Aceh punya. Aceh. Lampung juga ada. Lampung Yang juga saya ada. tahu itu Lampung, Aceh sama ini. Daerah-daerah lain saya kurang. Kalau cari gurunya sulit nggak Bu? Ya. Cari gurunya sulit nggak? Kita kan listrik kan. Iya iya. Jadi di tata udara Dasarnya itu tetap listrik kan, Iya, Bu? tetap. Karena di tata udara itu juga kita belajar kan sistem kelistrikannya Iya. ada. Maksudnya ada spesifikasi khusus nggak itu? Kalau kita sih enggak. Enggak Karena guru yang dari sana kan semuanya berasal dari teknik elektro. Elektro. Iya, jadi mungkin kenapa ya dibuat dari teknik elektro? Karena memang kebanyakan kita belajar mengenai kelistrikan sama kontrolnya, Oh. gitu. Jadi nggak jauh beda dengan kita belajar di TITL kan ada pemampatan listrik. Iya. Misalnya belajar tentang komponen-komponen, Iya. itu sama juga sih sebenarnya. Sama juga ya. Tapi outputnya beda Bu ya. Ya. Iya. Cuman nanti kalau di TPTU itu kan kita belajar mengenai cara pemasangan AC itu yang benar seperti apa. Iya. Ya, jadi kan tidak seperti memasang peralatan gitu. Misalnya kayak kulkas gitu datang dari perusahaan gitu, kita letak aja udah bisa dingin sendiri. Kalau ini enggak, kita harus rakit kan. Iya. Kita harus flaring, kita sambung pipa-pipanya. Kalau misalnya bocor ya nggak bisa. Ya kan? Jadi
itu sebenarnya kesulitan anak itu ketika belajar di TPTU itu adalah pemahaman dia tentang AC itu, dia pikir cuman pasang aja gitu. Nah, ketika masuk dia ke dalam, ternyata banyak hal yang dipelajari dia. Jadi kalau saya lihat ya, peminat dari TPTU itu selalu disepelekan gitu. Padahal kan peluang kerja dari benar. TPTU Yang banyak. tadi saya sampaikan. Seperti yang Bapak bilang tadi, Iya. rumah itu kan AC itu kan minimal 1. Iya. Setiap lingkungan dia pegang 5 aja. Misalnya kita buat 50.000 satu. Iya. Dia Kalau bersihkan servis ya gitu. per 3 bulan lah. Iya. Kalau pemeliharaan AC itu kan per 3 bulan. Iya. Beda lagi tempat lain kan sebenarnya dia udah peluangnya banyak sekali kan, Pak. Iya, jadi gedung-gedung pun sebenarnya semua sudah menggunakan sistem pendingin. Iya. Yang sekarang yang terbaru, kalau dulu kita 5 tahun belakangan rumah ibadah masih pakai kipas angin, Bu. Yo. Sekarang di mana-mana rumah ibadah itu sudah menggunakan pendingin. Ya, jadi banyak kan peluang kan sebenarnya. Jadi saya Ya kalau di bisa emang sini- jangan dipandang sebelah mata lagi, Bu. Iya, jangan Karena mungkin gini, Bu, mereka nggak tahu prospeknya seperti apa. Iya, mungkin selama ini kurang ada menerangkan ke mereka, atau alumni ini juga tidak memberikan pandangan kepada Iya. misalnya adik-adiknya, Iya. teknik pendingin ini seperti ini, peluangnya seperti apa gitu kan. Jadi kita harap misalnya kalau ada nanti pendaftaran itu jangan jadi jurusan ini seperti kesannya kalau nggak lulus di otomotif TPTU aja nggak apa-apa. Yang penting sekolah di SMK gitu. Saya harap jangan seperti itu lagi kan gitu, Pak. Betul itu, Bu, memang. Itu harus diubah mindset. Harus diubah itu. Karena sudah jelas dia satu-satunya di Sumut, ketika tamat udah nggak ada apa namanya saingan lagi. Saingannya tidak terlalu banyak. Iya. Tapi kalau misalnya mengingat saingan, Dan juga, Bu, saya potong sebentar, Bu, ya. Mereka bisa listrik juga, iya bisa AC juga kan? bisa. Karena gini, dari listrik misalnya TITL ya, banyak juga yang jadi pintar itu masang AC loh, Iya, ya kan? benar. Jadi kalau TPTU sendiri tidak mau belajar, Iya, tadi kita bilang tidak ada saingan, iya. saingannya jadi banyak. Jadi banyak. Ketika dia tidak mau belajar dengan jurusan Ketika- dia sendiri gitu. Benar. Aduh. Jadi teringat saya, Bu, rumah saya kayaknya sih udah nggak dingin lagi. Oh gini Pak, udah kalau 3 bulan. masalah itu nanti kita bicarakan dulu. Iya, udah 3 bulan soalnya, Bu. Per Iya. 3 bulan pemeliharaan Iya, dia gitu. memang per 3 bulan dia. Mm-mm. Karena kalau nggak dicuci jadi boros listriknya. Ya. Karena dia memaksa, karena di kan udah tersumbat misalnya ada debu-debu, jadi dipaksa motornya untuk bekerja. Bekerja terus ya. Jadi kan boros lah Pak. Boleh Makanya lah, Bu. per 3 bulan ya Pak. Iya sih. Nah, apa kalau kita bicara di tata udaranya? Artinya ada spesifikasinya. Contoh nih, Bu, ya. Mm-mm. 1 PK itu untuk berapa kali berapa? Mm-mm. Itu diajari di sana, Bu. Ada perhitungannya. Ada perhitungan ya? Ada perhitungannya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Kan nggak asal-asal, Bu. nggak bisa. Misalkan ruangan 6x6 dikasih setengah PK nggak dingin dong. Nggak dingin dong, harus ada perhitungan. Terus Iya. di dalam ruangan itu misalnya ada berapa orang? Itu ada juga. Oh, begitu. Misalnya ruangan ini kan kita ini, Iya. Bapak pasang AC berapa? Iya. Ada Contohnya berapa nih? katakan ini AC-nya 1 PK gitu. 1 PK. Iya. Itu memang ada khusus untuk berapa orang dalam supaya Iya, nyaman. ada perhitungannya. Berapa orang di dalam yang biasanya gitu. Kalau banyak orang kan Iya. suhu Benar, suhu manusia badan, itu iya. kan panas. jadi panas kan. Jadi dia menyerapnya pun jadi nggak kuat kan gitu. Kan dia menyerap panas yang ada di ruangan, mengeluarkannya keluar kan gitu. Pantesan, Bu, saya kalau ke mall itu adem, rupanya di mall pun itu udah diatur sedemikian rupa ya. iya, Pak. Masuk ke mall, waduh dingin. Padahal banyak orang ya. Banyak orang. Tapi tetap dingin. Itu berarti udah diatur, Bu, ya. Diatur. Nggak asal-asalan. Ya. Itu diajari di Iya, di paling TPTU. maksimalnya dia buat itu, Pak. Iya, Jadi diajari maksimal di TPTU. orang berkunjung di Iya, luar, di mall. misalnya kalau hari libur Iya. kan orang pasti Rame. banyak yang ke mall Iya, kan. Jadi dia udah perhitungkan ke diperhitungkan. maksimalnya itu. Makanya dingin kan, Pak. Iya, benar. Diajari, Bu, tuh di TPTU. Diajarin. Jadi AC yang ada di mall, di rumah itu kan beda-beda jenisnya. Beda-beda. Itu semua diajari di sana. Diajarin. Luar biasa. Kalau AC mobil, Bu? Kalau AC mobil kita tidak, karena bagian AC mobil itu kayaknya kayak otomotif. Otomotif tapi ada, Tapi Bu. Ya? ada juga beberapa guru kemarin yang sudah pensiun itu Mm-mm. tidak jauh beda sebenarnya. Tapi tetap sama, Bu, kan? Tetap sama.
Bapak itu bisa kok, bisa mau ngajari pendingin di mobil sama pendingin di ruangan Di gitu. ruangan. Mm-mm. Nah, untuk ini sendiri Bu, peralatannya gimana? Peralatan bengkelnya kira-kira yang menurut Ibu itu apa-apa aja yang harus dibenahi? Karena kan kita lihat ini saat ini Mm-mm. TPTU ini sedang gembor-gembornya kerjasama dengan Panasonic, Bu. Panasonic ya. Iya. Kan itu harus ada di Panasonic sendiri itu kalau yang saya tahu harus ada Ada standarnya. iya standarnya. Nah itu gimana Bu? Kira-kira di bengkel kita? Oh, kalau di bengkel kita itu kan sama seperti yang Bapak bilang, 1 tahun ini kita lagi benar-benar membenahi ya. Iya. Karena dulunya TPTU itu seperti yang dibilang ya, dari sisi peminatnya juga sedikit gitu Iya. kan. Anak-anak yang masuk ke situ juga termasuk karena dia tidak terima di jurusan lain sehingga dia masuk ke kita kan gitu. Benar. Jadi kalau jurusan TPTU ini sebenarnya banyak sih peralatan yang kita butuhkan kalau mengingat standar-standar yang ada di perusahaan. Iya di perusahaan. Lagi kan nanti kita kan ada kerjasama dengan pihak Panasonic ya. Jadi MOU yang kita lakukan itu bulan berapa itu kemarin? Bulan Oktober itu kan mereka meminta standar. Iya. Kalau misalnya TPTU dijadikan kelas khusus Panasonic, Benar. mereka minta standar-standar yang harus kita penuhi. Jadi misalnya termasuk peralatannya gitu, gedungnya seperti apa gitu kan. Itu masih kita benahi juga. Masih proses Bu. Ya, jadi sambil kita juga kerjasama itu anak-anak itu kita kirimkan untuk magang Panasonic. ke Panasonic nanti bulan Panasonic April mana itu Bu? ya, bulan April. Pusat. Ya, Di ke Jakarta Jakarta dong? ke Depok nanti. Waduh. Mereka sekitar 8 orang. 8 orang ke sana. Ya, 8 orang kita akan mengirimkan anak ke sana untuk magang selama 3 bulan. Jadi tanggal 24 nanti April Iya. mereka akan berangkat ke sana Berangkat sampai tanggal bulan Juni, Juni. bulan 6 ya. Mereka pulang. Jadi yang kita berangkat itu adalah kelas 11. Kelas 11. 11 karena kalau kelas 12 kan udah selesai. berakhir kan. Jadi mereka saat ini kita berikan pembekalan. Saat ini masih Pembekalan kan. Karena di Panasonic itu kan betul-betul benar-benar SOP-nya. harus Iya, disiplin. benar. Termasuk waktu Iya. mereka nyampe di tempat itu sudah dibekali. Termasuk kemarin pelaksanaan Zoom-nya itu saya lihat anak-anak sudah mulai Antusias. agak-agak antusias. Nanti Ibu kita di sini memang harus begini. Ya mulai sekarang kamu harus bangun pagi. Karena kalau kamu tidak bangun pagi, kan katanya langsung dipotong uang makannya. Oh, mereka digaji Bu di sana. Dikasih uang makan. Dikasih uang makan. Waduh. Kalaupun terlambat tidak dikasih makan juga. Iya. Jadi gimana? Karena mereka juga sebenarnya tinggal di sana kan. Ya mau nggak mau mereka ya harus ikuti Hanya aturan. dari sekarang Karena memang mumpung masih ada waktu kan. Iya. Jadi terbiasalah dirinya untuk belajar atau bekerja di industri kan gitu. Iya, kan memang Suatu seperti saat itu budaya kerja itu memang seperti itu. harus. Kita sebagai pendatang ya harus mengikuti Ya. kebiasaan di sana. Ya mungkin kalau di sini masuk jam 8, di sana bisa jam 7. Ya. Iya. Jadi harus dibiasakan disiplin itu. Termasuk juga mereka kemarin disuruh mencatat beberapa hal dan hasil catatannya itu juga nanti harus dibawa ke Panasonic. Apakah benar-benar itu dicatat atau tidak? Iya. Sampai segitunya kan. Detail, Jadi Bu, disiplin ya. sekali menurut saya. Itu nanti kira-kira setelah itu berkelanjutan nggak Bu kira-kira? Berkelanjutan. Berarti Kalau misalnya artinya anak nanti- ini dianggap bisa gitu iya. kan, nggak tertutup kemungkinan mereka akan jadikan karyawan. Iya nggak, maksud saya itu yang magang di sana nanti itu. Ya, jadi Terus? setiap tahun itu sebenarnya untuk tahun ini kita banyak ya 8 ya. Biasanya cuman katanya 2-4 gitu dari daerah lain. Tuh, cuman SMK kita ini prioritasnya agak banyak nih anaknya yang diminta ke sana. 8 orang. 8 orang. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya sampai hari hanya benar-benar 8. Ya, kita perjuangkan itu semuanya harus berangkat gitu.
Luar biasa. Jadi saya rasa nggak bisa dipandang sebelah mata lagi nih Bu. Harus dua mata. Harus dua mata, bahkan lebih Bu. Yes, lebih ya. Karena nggak semua jurusan Bu yang magangnya di luar Iya. provinsi lah, di luar Pulau Sumatera, Iya. di Jakarta. Nah, itu kan luar biasa Bu artinya. Pendidikannya luar biasa. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa menular ke jurusan-jurusan yang lain Bu. Iya, ya Pak. Harapan Begitu. kita semua bukan cuma jurusan Iya. teknik ketenaga listrikan Iya. kan Pak. Semua kita bergandengan tangan untuk bagaimana sekolah ini biar mempunyai daya tarik gitu kan sama orang-orang, bukan hanya misalnya pengen sekolah karena teman Iya. gitu kan, tapi memang ada motivasi lah maunya gitu ya. Jadi kita pun mendidik anak itu benar-benar mau dia dididik gitu, bukan karena Ikut-ikutan. titipan atau Iya. karena didorong sama orang gitu kan. Mm-mm. Harus ada motivasi dirinya kan Pak. Benar Bu sekali. Jadi istilahnya kalau di pendidikan Merdeka Belajar ini namanya pendidikan karakter. Karakter. Iya. Nah, jadi kita masih ada segmen ketiga. Kita akan bahas tentang prestasi-prestasi apa aja yang sudah Diraih. diraih lah oleh Bu Hotnah. Begitu Bu ya. Iya, atau untuk jurusan Jurusan gitu. lah ya, gitu Iya. Tetap di Teacher Voice, suarakan inspirasimu. Oke, balik lagi di Teacher Voice, suarakan inspirasimu. Terima kasih untuk yang masih stay tune di program kita ini. Kayaknya ini banyak yang nonton nih Bu. Iya ya. Iya. Banyak iklannya ya Pak ya. Iya. Kita berada di segmen terakhir. Kita akan bertanya-tanya tentang prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih selama jurusan ini berdiri. Oke. Gitu kira-kira Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk di apa Bu ya, di TITL. Ya. Nah, itu apa ya? Kan kalau di SMK ada lomba Bu namanya. Lomba LKS. Iya. Itu apa namanya? Prestasi apa saja Bu yang sudah diraih? Selama yang saya tahu ya, Iya. sebelum saya kajur di TITL ini, saya juga Karena Bu, TITL ini termasuk jurusan senior Bu. iya makanya kan Artinya gitu sekolah ini berdiri langsung udah ada jurusan langsung ada itu. listriknya kan. Iya. Karena di mana-mana memang kan listrik dibutuhkan. Iya, Seperti betul. yang Bapak bilang tadi, kok nggak ada listrik gimana? Iya. Nah, jadi dibutuhkan kan, Pak. Galau kita Bu. Jadi bicara mengenai prestasi, TITL ini kan memang sudah beberapa kali mengikuti lomba LKS, ya, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Beberapa kali memang dapat juara 1 gitu kan. Kalau nggak salah sekitar tahun 2019 gitu kayak juara 1 tingkat nasional. Kemudian terakhir kita mengikuti LKS itu untuk TITL itu 2021. Itu dapat juara 3. Jadi kita tidak dapat juara ke tingkat Berada di tidak nasional. mengikuti ke nasional karena kita berada di peringkat ketiga. Iya, tapi Bu ini yang saya tahu ada alumni kita namanya Mukmin. Iya, itu dia juara 1-nya. Itu apa namanya ya? Prestasinya membanggakan Bu ya. Iya. Iya, jurusan listrik Bu ya. TITL, Pak. TITL. Sekarang udah sukses Bu dengar saya. Oh, Jadi apa namanya ya? Konsultan listrik dia Iya. di Jakarta, luar biasa. Padahal memang dulunya ya bisa dikatakan anak kampung yang pingin berkembang. Ternyata dengan kemauan dia bisa menang lomba. Iya kan? Sampai saat ini yang saya dengar dia kemarin waktu LKS ya, iya, tingkat nasional tingkat nasional menang. juara 1. Iya, baru pada saat itu di Asian Skill itu, Asian Pak. Skill di Vietnam atau di mana itu ya, itu juga dapat nomor dan sekarang jadi konsultan. Iya. Gitu. Itu TITL. TITL, Pak. Waduh, itu prestasi yang membanggakan Bu ya. Artinya
eh, tidak tidak ada yang tidak mungkin Ya. untuk yang sekarang ini sedang belajar kalau tidak ada kemauan. Kalau ada, yang pasti harus ada kemauan. Ya, ya. Gitu. Seperti yang kita bilang tadi, Iya, dia masuk ke jurusan listrik itu sudah ada bekal, iya, ada motivasi, Motivasi. langsung dari dirinya. Jadi ketika dia terjun belajar mengenai kelistrikan itu benar-benar. Iya. Jadi dia memimpin dirinya untuk meraih prestasi itu kan Pak. Ada kemauan dia. Sama seperti yang lain kalau misalnya adalah segini-segini aja lah gitu kan. Ya nggak termotivasi kan Pak untuk berkembang seperti contoh yang kita bilang tadi, Mukmin tadi kan. Itu salah satu contoh alumni, ada beberapa Ada beberapa. alumni lain juga yang mungkin dia tidak mau terekspos gitu kan. Memang apa namanya? Kawan-kawan saya juga Bu yang dulunya jurusan TITL itu sekarang memang bekerjanya ada yang kontraktor Kontraktor, listrik, ada yang memang bekerja di bidang listrik, tapi memang peluang kerja itu luar biasa. Artinya mereka nggak takut nggak kerja Iya, karena di mana-mana pasti orang butuh listrik. iya. Iya. Kalau di TJTL Bu itu ada nggak event-event lombanya? Kalau TJTL jarang ya, Iya. nggak ada. Tapi apa namanya? Berarti dia satu naungan sama TITL kalau lomba gitu. Iya, Ya? heeh. Kalau di TPTU sendiri Bu Kalau TPTU justru kan tiap tahun kita berangkat ke nasional. berangkatkan, karena kita kan langsung tingkat Iya. tingkat nasional kan. Iya, Karena iya, tidak ada iya. saingan tadi. Iya. Jadi peluang kita untuk menang itu sebenarnya ada, cuman untuk beberapa tahun, 2 tahun belakang ini anak-anak kita yang terakhir kok nggak salah itu Pak Sunaryono ya, Iya, yang jadi juara gitu kan, benar. TPTU ya. Karena mungkin saat itu saingan kita itu tidak terlalu banyak. Iya. Ya, itu mungkin ada juga pengaruhnya gitu kan. Terus sekarang itu jurusan teknik pendingin itu sudah mulai banyak. Ya mungkin saat ini apa ya? Ya masalah dengan Sapras juga mungkin Bu ya. Karena sekarang ini lomba sekarang ini dengan dulu kan beda. Ya, Kalau sekarang sudah menggunakan teknologi kontrol ya gitu. betul. Iya, ya mungkin bisa kedepannya bisa dilengkapi supaya nanti bisa dapat nomor Bu ya. Ya, kalau kita lihat lomba-lomba LKS kemarin-kemarin itu kan, anak-anak itu sudah banyak harus mempelajari mengenai dihubungkan dengan kontrol-kontrol listrik juga. Jadi kenapa mungkin pemerintah itu sudah melakukan perkembangan membuat soal itu lebih rumit gitu kan. Iya. Mungkin kedepannya memang teknologi akan mengarah ke situ kan. Itu mungkin tujuannya gitu kan. Jadi kita pun berusaha di TPTU itu mengenalkan sama anak kalau misalnya industri yang kita ini kerjasama itu memang sistemnya udah seperti itu. Kayak di Panasonic itu kan kita pernah berkunjung, tidak manusianya melulu yang bekerja, kan ada komputernya juga kan. Jadi untuk mengoperasikan komputer itu siapa? Iya. Tetap juga sebenarnya manusia gitu kan. Jadi ketika mereka nanti lulus itu jangan misalnya jadi pekerja kasar gitu, maksudnya gitu, maunya jangan seperti itu, tapi bagian yang lebih apa bagus lah gitu kan. Itu harapan kita sebenarnya sama anak-anak kita ini gitu. Cuman kadang anak-anak ini punya pandangan tersendiri mungkin gitu kan, dan kita tidak boleh memaksakan itu gitu. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa harapan Ibu untuk jurusan yang Ibu tanggung jawab di 3 ini? Ada 3 jurusan. Kedepannya Ibu punya seperti apa? Mungkin Ibu berharap bisa Saprasnya lebih ini kan, atau gedungnya bisa dibuat 3 lantai. Sebenarnya kalau masalah gedung tidak ada persoalan gitu ya kan. Iya. Kalau masih anak ini bisa ditampung dalam gedung itu sebenarnya nggak ada persoalan. Iya. Yang menjadi persoalan itu ketika alat-alatnya itu kurang kan. Jumlah anak tetap sebenarnya dengan jumlah seperti itu gitu, tidak ada penambahan kelas. Cuman peralatan ini kan ada masanya juga. Benar. Jadi harus diganti kan Pak. Iya. Jadi harapan sih kalaupun nanti awal-awal semester itu penggantiannya itu cepat gitu. Jangan kita ganti peralatan itu pertengahan.
Anak-anak kan gitu masuk dia sebenarnya kan harus mengenal. Iya. Nah, kalau terbatas peralatan itu kan jadi guru itu pun punya keterbatasan Iya. untuk mengajarkan anak itu. Jadi harapannya seperti itu, Iya. peralatan itu diperbanyak. Yang pertama diperbanyak. Terus kita selalu mengikuti teknologi. Kalau misalnya teknologinya sekarang dengan sistem KNX gitu kan, maunya kita punya KNX gitu kan. Biar nanti karena lomba-lomba anak ini tidak bingung KNX itu apa gitu kan. Termasuk nanti PLC juga kan kurang gitu, harus dibenahi. Sebenarnya sih banyak, cuman Ya mungkin mengingat bertahap gitu ya. kan. Iya. Mengingat Iya, bertahap. sebenarnya guru itu juga harus mampu apa yang ada di situ ya itu Iya, dulu harus kreatif dimanfaatkan gitu, iya. dan gitu. Harus kreatif juga. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai guru-guru juga. Iya. Guru-guru ini juga harus mampu mengembangkan potensinya gitu kan. Ketika peralatan itu nanti seperti ada peralatan yang dari CEO kemarin, kalau kita tidak belajar sendiri, Iya. ya itu peralatan tadi bisa nganggur gitu. Kan yang memfasilitasi rusak sendiri anak dia. ini belajar kan gurunya. Iya, iya. Kalau misalnya lebih pintar siswanya daripada kita gimana? Minder nggak? Iya dong. Berarti kita harus belajar gitu. Jadi guru-guru juga harus belajar, walaupun misalnya sudah mau pensiun, tidak seperti itu kan Pak. Kan kita dituntut untuk mengajarin anak ini supaya anak ini juga paham sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah itu gitu. Oke. Jadi emang intinya SDM dan Sapras Bu. Ya, jadi itu harapan sebenarnya Ibu ke depannya bisa lebih baik lagi. aset yang ada itu memang ada gitu kan. Tapi apa lebih bagusnya ada penambahan, ada perbaharuan gitu. Seperti TCTL tadi ada simulatornya. Benar. TITL sebenarnya nggak terlalu banyak karena ada sebenarnya alat yang bisa kita gunakan. Cuman gurunya sekarang SDM kurang mau berkembang gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa guru yang saya lihat di situ memang antusias sekali untuk mempelajari alat itu gitu kan. Kemudian kalau TPTU karena masih proses, saya pikir adalah masanya gitu kan. Tapi tetaplah sebagai ketua jurusan menyampaikan ini kepada pimpinan kita kan. Jadi kondisi kita sekarang ini memang seperti itulah. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting memang jalan. tercapai harus. Yang penting jalan Bu. Jangan pelan-pelan kita berdiri. Jangan pelan-pelan tapi pelannya. Itu harapannya sih. Iya, mudah-mudahan harapan-harapan Ibu bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Iya. Iya, gitu Bu ya. Harapannya. Iya. Karena harapannya pun bagus Bu, tujuannya kan bagus untuk Iya, itu. untuk kita. Bukan yang lain-lain kan gitu kan. Iya. Oke. Terima kasih Bu Hotna Sama Pak Heru. atas waktunya sudah hadir di sini. Luar biasa sekali isi sangat mengedukasi, luar biasa. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri dulu Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Heru atas Iya. undangannya. Boleh Bu 3 kata Bu untuk anak murid Ibu. 3 kata. untuk anak murid Ibu. 3 kata untuk murid Iya. teknik ketenaga listrikan, Iya. semangat, berkarya dan inovatif. Oh, inovatif. Semangat, berkarya dan inovatif. Kalau untuk gurunya Bu? Untuk gurunya apa kira-kira? Untuk gurunya inovatif Iya. dan berkolaborasi atau Oke. bekerja sama. Luar biasa. Terima kasih Bu Hot. Oke, sama-sama Bu Pak. Hotna. Sama-sama. Iya, kawan-kawan yang di rumah yang mau daftar jurusan listrik dan TPTU tadi ya. Nah, jangan ragu-ragu ya karena mempunyai peluang kerja yang luar biasa begitu. Terima kasih sudah menonton kita di program Teacher Voice. Tetap saksikan acara kita di episode-episode selanjutnya karena pasti kita akan memberikan narasumber yang inspiratif. Saya Pak Heru. Saya Bu Hotna. Iya, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.